Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Di video kali ini gua mau sharing-sharing dengan teman-teman soal touring. Nah, seru nih. Kenapa seru? Karena sekarang kan lagi banyak acara nih, bener nggak? Banyak acara yang berbarengan, padat banget karena menjelang bulan puasa itu pada touring, pada bikin acara deh ya, bikin event gitu. Walaupun nanti di bulan Ramadan atau di bulan puasa juga itu nanti bakalan ada tuh yang istilahnya sahur on the road, ya kan, terus bukber, buka bersama, ya kan. Nah, video kali ini gue mau ngebahas touring. Touring tuh yang pengen gue bahasnya tuh tatip touring atau tata tertib. Karena yang namanya touring itu kan biasanya sih ada beberapa style ya. Style itu dalam arti ada yang touring sendiri atau solo rider gitu kan. Sendirian aja deh tuh kayak elang tuh terbang sendirian. Atau ada juga yang touring rame-rame. Biasanya sih kalau touring tuh identiknya bareng-bareng ya. Entah itu berlima, bersepuluh, atau lebih dari 10. Mungkin bisa 50, atau mungkin bisa 100 orang lebih yang hadir, bisa 200, ya kan? Nah, namanya di jalan raya itu kan bukan milik kita seorang. Pengguna jalan raya itu juga banyak gitu. Namanya juga jalan raya, jalan umum. Banyak orang-orang yang juga melalui jalan yang sama. Nggak cuma kita doang nih yang pengen melalui jalan itu dan touring melewati jalan itu. Nah, karena kita rombongan, konvoy, iring-iringan, kita perlu nih yang namanya tatip atau tata tertib. Biasanya gimana sih kalau touring-touring itu? Biasanya pada saat touring itu ada yang di depan, ada yang mimpin, ada leadnya. Biasanya sih disebut road captain, ya kan? Road jalan, captain. Jadi road captain dia yang mimpin jalan ada touring. Di belakang road captain biasanya, nah ini gue nggak tahu istilahnya kan berbeda-beda ya. Yang gue tahu aja ya, sekali lagi gue nggak bermaksud untuk tahu, ini yang gue tahu, yang gue alamin, gue cuma sharing aja. Kalau ada teman-teman ada yang beda mungkin bisa tulis di kolom komentar. Yang kedua itu ada yang namanya istilahnya disebut officer atau sweeper aktif. Nah, dia tuh yang maju mundur tuh. Dia yang maju mundur untuk ngatur barisan. Karena namanya orang banyak, namanya berbagai kepala orang, style dan gaya mengendara orang beda-beda. Nah, ini nih tugasnya nih, dia menggiring nih. Jadi kalau ada yang kurang kencang, dia nyuruh maju, ayo maju lagi, ayo maju biar rapat barisan. Atau kalau dia kekencengan dia bisa nyusul untuk mengurangi gitu kan. Nah, yang paling belakang itu sweeper. Sweeper ini penyapu, namanya juga sweeper ya. Dia nyapu belakang posisinya. Dia biasanya mekanik yang ditaruh di belakang karena dia umumnya dia mengerti tentang permesinan. Nah, tugas-tugasnya dulu ya kita runut nih. Biasanya road captain itu penunjuk jalan, dia yang tahu jalannya kan, dia yang ngelit gitu. Nah, bukan semata-mata dia tahu jalan terus dia di depan juga, nggak gitu juga. Dia harus ngerti nih, dia harus bisa memonitor laju jalannya, ya kan. Kira-kira berapa nih dia mainnya, di speed berapa, di 50, di 70, atau pas jalanan sepi mungkin bisa di speednya bisa ditambah gitu. Dan dia harus lihat juga belakang, mantau walaupun ada sweeper aktif. Nah, selaku road captain dia namanya dia jalan duluan ya nggak, di depan captain. Nah, dia tuh yang ngasih aba-aba, ya kan. Aba-aba touring itu sederhananya mungkin teman-teman yang udah sering touring mungkin lebih banyak tahu. Ini yang sesimpelnya ya, yang sering gua lihat itu biasanya gini-gini, itu ke arah kanan atau ke kiri, ya kan.
Terus biasanya teman-teman juga suka lihat kakinya diturunin ke bawah. Kalau kaki kanan, kadang kaki kiri, itu berarti di depan ada lubang gitu. Jadi di depan nih road captain ngapain nih kakinya diturunin, pegel apa kenapa? Enggak, tapi bisa juga sih pegel sih ya. Itu dia tanda signalnya gitu, signnya dia, oh depan ada lubang gitu. Nah itu tuh ada tanda-tandanya juga. Dan road captain juga pada saat break point dia mau rolling, biasanya suka ngasih yuk rolling, suka begitu. Temen-temen suka lihat istilah kayak gitu, rolling, berarti siap-siap terus jalan gitu. Terus kadang-kadang juga road captain di depan suka nunjukin angka 1 gini, terus 2, itu maksudnya line. Jadi line-nya ini satu line aja kita. Nah kalau road captain sudah ngasih begini, berarti lu satu line, jangan ada yang nyalip lagi tuh. Atau kalau bikin 2, nah itu berarti bikin 2 barisan gitu. Nah itu tugasnya road captain tuh. Nah teman-teman yang di belakang biar sampai titik paling belakang itu ngikutin. Jadi kalau road captainnya bilang begini 2, lu berantai itu teman-teman gitu. Dan road captain ini sepengetahuan gue kagak boleh disalip, ya kan? Jangan disalip road captainnya dengan kondisi apapun ya. Sumpama teman-teman bilang, wah gue nggak bisa pelan nih, gue kenceng. Ya lo dari awal aja mending kalau lo nggak bisa pelan gitu. Gue pengennya kenceng aja, road captainnya kepelanan atau gimana. Nah itu sebenarnya sih tugasnya nanti ke belakang sweeper aktif nih atau officer buat ngatur barisan ini gitu. Nah lanjut ke belakang ya, mungkin teman-teman kalau ada kelewatan tugasnya road captain bisa nambahin lagi. Nah sweeper aktif atau officer di belakang, nah ini dia ngebantu nih ngelit, karena kan namanya di depan, lu main di belakang mah enak tinggal ngikutin depannya doang, ya kan? Itu juga kadang ketinggalan, ya kan? Nah yang di belakang nih sweeper aktif, dia wajib ngingetin nih, sumpama ini road captain udah kekencengan, belakang udah banyak yang ketinggalan, dia maju nih, set. Makanya biasanya sweeper aktif atau officer ini biasanya yang motornya sehat tunggu nih, karena dia maju mundur nih, ya kan? Kayak seter ya. Dia maju, set, maju, dia ngingetin tuh, ini salah satu kodenya juga untuk reduce speed, untuk mengurangi kecepatan, ya. Jadi dia bilang belakang banyak yang ketinggalan, dia akan ngasih kode. Lalu nanti road captain akan mengurangi kecepatan. Sweeper aktif atau officer dia akan mundur lagi ke belakang. Posisinya biasanya dia ada di tengah tuh biar pantau depan sama belakang, yang gue tahu ya. Nah, sweeper aktif ini dia bisa tuh maju mundur. Siapa aja sih yang bisa lagi nih, yang bisa nyalip road captain? Yang bisa nyalip road captain itu fotografer atau videografer. Itu doang dia yang bisa nyalip tuh, nyalip di depan, ya enggak? Dia nyalip di depan kan buat ngambil dokumentasi. Lu mau kesorot kagak? Nanti kagak kesorot. Yang road captain di depan, itu dia tuh yang bisa nyalip. Mestinya ya itu begitu. Walaupun di perjalanan itu namanya juga di jalan raya ya. Ada yang istilahnya orang bilang di jalanan itu kita jadi tahu karakter teman kita sebenarnya. Nah itu dia. Di situ kan ada ego. Mungkin kita ingin menunjukkan skill kita. Mungkin kita pengen dianggap bisa ngasepin teman-teman yang lain atau apa gitu ya. Itu udah di luar konteks dari tatip deh gitu. Walaupun kalau teman-teman mungkin satu skill atau engine-nya sama semua nih, dalam arti sama-sama bisa kenceng, sama-sama sudah sering touring, itu biasa akan ngiring tuh. Nah ini untuk umumnya dari orang yang join di touring dan ini masih berbagai macam karakter, tugas-tugasnya ya teman-teman ya. Nah itu tugasnya sweeper aktif tadi ya. Kemudian sweeper, nah sweeper ini di belakang ini dia umumnya ya yang ngerti mesin. Bang kalau gua jalan sumpah mah nggak ada yang tahu mesin. Biasanya sebelum touring itu ada scrutnya dulu, motor dimasukin di bengkel lah minimal. Kalau semua touring nih ya berlima atau berenam dari pengalaman gitu ya, ini nggak ada mekanik yang jago, nggak ada mekanik yang bisa. Itu biasanya kita udah siapin tuh sebelum berangkat, bener-bener total udah siapin biar bener-bener total, nggak ada
buka tepong atau hal-hal yang lain gitu. Tapi tetap kunci-kunci dan lain-lain di ranting tetap kita bawa, biasanya gitu. Dan tetap walaupun nggak ada mekanik, tetap ada satu yang di belakang gitu. Tetap harus ada satu yang di belakang. Masa semuanya mau di depan nih, gak? Nah, ini sweeper di belakang ini tugasnya dia mantau nih, mantau, ngingetin kalau ada yang ngos-ngos ke belakang. Nah, itu sweeper aktif itu yang memang yang paling capek, tugasnya maju mundur, ada yang infoin. Sebenarnya hal-hal seumpama dia lagi depan lagi laju, di belakang ada yang trouble gitu, engine trouble atau apa, busir segala macam, dia di lead sama sweeper. Itu ada dua tuh. Sweeper aktif bakal menginfoin ke depan, kita berhenti bareng-bareng gitu. Atau biasanya ketemu di titik poin berikutnya. Itu ada pilihan begitu. Walaupun ada yang fanatik gitu ya, dalam arti ya kalau touring ya kita berangkat bareng-bareng, ya pulang bareng-bareng. Jadi kalau ada yang mogok ya kita temenin gitu, nggak kita ninggalin di titik berikutnya. Itu kembali ke personal dan gaya touring masing-masing komunitas ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, terus seandainya dia menghadapi kemacetan, gimana nih? Apakah kita boleh nih melampaui road captain, mendahului road captain? Kalau menurut gue, road captain kan juga manusia ya kan? Namanya dia macet, dia bisa masuk seumpama, tapi kan yang di belakang kan susah ngikutinnya gitu. Dan skillnya juga mungkin yang road captain dia karena tahu jalan jadi di depan, sementara yang di depan skill slap slipnya lebih jago. Kalau menurut gue di saat kemacetan itu dia boleh tuh dia slap slip ke depan. Nah, ini yang penting teman-teman, setelah kemacetan atau setelah lampu merah itu sebaiknya regroup itu. Jadi setelah lo melampaui sampai depan tempat yang memungkinkan ya, kalau tempatnya nggak ada padat kredit juga jangan dipaksakan di situ karena justru akan menimbulkan kemacetan baru. Jadi teman-teman cari spot yang agak longgar, yang kira-kira cukup dengan jumlah teman-teman kalian yang turun di belakang, kalian nungguin di situ. Kalau menurut gua ya, mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda. Nah, nanti baru tuh road captain ngumpul, kita regroup itu di situ kita counting lagi, ngitung lagi berapa nih anggota kita, masih ada yang ketinggalan nggak gitu ya. Biasanya sih hal-hal regroup ini dimanfaatkan teman-teman buat sebatang dulu gitu, baru lanjut lagi gitu. Nah, touring yang enak gimana sih bang? Yang kenceng-kenceng terus apa yang pelan-pelan terus? Nah, itu kembali ke selera kalian dan tujuan kalian. Cuma kalian pengen kejar waktu atau kejar tayang, gue pengen di sini ya, itu berarti teman-teman harus nambah speed. Tapi ada juga teman-teman yang atau rombongan touring yang kita mah jalannya santai aja, nggak ada kenceng-kencengan gitu, paling juga 70, 80 gitu. Ada juga yang seperti itu. Yang pasti satu hal yang harus diperhatikan dalam perjalanan itu kekompakan. Itu penting banget gitu. Tapi kekompakan itu biasanya hadir karena sering jalan bareng. Jadi teman-teman tahu. Jadi, wah si ini mah begini nih karakternya, dia agak lambat. Jangan taruh di belakang, nanti bisa keteteran. Taruh di tengah, gitu. Taruh di nomor 2. Kalau teman-teman suka ada istilahnya 23 atau 34, itu berarti dia nomor lainnya dan dia ditaruh di posisi itu, gitu. Taruh di situ aja. Walaupun gue pernah juga touring dengan kawan yang ditaruh di depan dia ketinggalan, ditaruh di tengah ketinggalan, ditaruh di belakang ketinggalan. Jadi riding style-nya memang dia slow gitu. Jadi ya dia di belakang terus, akhirnya kasihan si ini ngegiring dia terus gitu. Nah, mungkin teman-teman juga suka ngeliat kan, mungkin di Instagram atau di YouTube, kok ada yang touring kok enak banget, liuk segala macam. Itu umumnya dia udah sering touring baik secara pribadi maupun bareng-bareng, atau nih orang timnya udah sering nih, jadi dia tahu karakternya. Terus kekuatan atau kondisi mesinnya juga sama-sama prima gitu, jadi bisa dipacu. Karena gini, ini orang skillnya jago nih, dalam arti dia berani, nyalinya juga berani. Karena untuk
turunan yang tajam, nikung, orang kencang, itu dia perlu skill. Kalau dia nggak perlu skill dan keberanian, dia pasti akan pelan tuh, gitu. Begitu juga motor yang mumpuni. Kita posisi nanjak, ya kan? Road captain tahu jalan, tapi dia bawa nanjaknya gondoy. Nah, kita bisa nyalip nggak? Kalau menurut gua sih boleh ya, salip kita tunggu tuh di atas. Karena kalau nggak nih kita trouble nih. Karena kan kita tahu kondisi kita nih, kondisi mesin kita. Wah, kita kalau kayak gini repot nih. Itu ditanjakan kita boleh tuh, boleh salip dulu, tapi kita tetap nungguin gitu. Jadi memang dengan seringnya kita berjalan, seringnya kita touring, kita jadi tahu tuh tata tertibnya, termasuk sign-signnya ya. Nah bang, pertanyaan terus, kira-kira kalau touring berapa idealnya gitu kan? Ya susah kalau dibilang untuk cari jumlah ideal ya. Selama tata tertibnya ini diikutin, menurut gue sih fine-fine aja. Cuman memang kalau sudah lebih dari 20 itu sudah harus dibikin grup-grup lagi ya. Jadi seumpama depan 10 dulu maju gitu. 10 tuh menurut gua udah cihuy lah ya, udah lumayan gitu. Kalau mau enaknya lagi ya tuh berlima atau bertujuh aja udah tuh ngereng-ngereng gitu. Tapi kalau seandainya udah lebih dari 10 menurut gua udah harus diinin lagi. Jadi jalan dulu, lo jalan dulu. Ntar berapa menit jalan, walaupun nanti akan ketahuan nih semua grup yang 10 pertama, grup yang 10 kedua dan selanjutnya ini nanti bisa barengan atau bisa malah nyalip nih grup yang ini. Bisa jadi seperti itu karena kan style road captainnya beda-beda nih. Beda tim, beda style, beda skill gitu. Beda kendaraan juga karena kan kendaraannya berbeda, bukan lo keluar satu tipe nih. Kalau lo keluar satu tipe, semua motor pabrikan merek X yang baru khususnya ya. Kalau yang motor lama walaupun satu tipe juga kan tergantung racikan tuh. Kalau motor keluaran pabrik semua standar semua nih, touring bareng-bareng dari pabrik, itu kan berarti motor sama, speknya sama, berarti tinggal skillnya gitu. Jadi hal-hal kayak gitu dalam touring kudu diperhatiin, termasuk juga pada saat pengisian bensin di mana titik-titiknya. Dan buat teman-teman yang touring sebelum berangkat, tanya dulu tuh biasanya ke ini, nanti stop pointnya di mana. Jadi pas saat teman-teman ya ada yang kececer atau apa, teman-teman bisa nyusul. Kan kita nggak tahu kan, udah dijaga-jagain, namanya juga apes ya nggak, ada yang terus ketinggalan, paling nggak tahu tuh gitu. Dan teman-teman biasanya ya sekali lagi nih jadi super hiperaktif nih. Itu tugasnya karena dia kan yang counting kan, jangan sampai ada yang ketinggalan kagak ketahuan gitu. Nah dia tuh yang akan mungkin putar balik atau gimana, biasa sama mekanik tuh putar balik gitu. Bang kalau ada yang parah terus bener-bener nggak bisa dibenerin itu gimana? Nah kalau ada yang trouble, sumpama udah dikutak-kutik kagak bisa apa gimana, itu kalau gue sih ya pilihannya di step ya, di step atau kita cari tempat parkir yang 24 jam. Bang memang ada tempat parkir 24 jam? Ada. Biasanya yang aman itu rumah sakit. Rumah sakit itu kan biasanya 24 jam kan rumah sakit. Kita taruh tuh di rumah sakit, ntar kita bisa pas baliknya atau kita towing, nanti kita panggil. Sekarang zaman udah canggih. Kalau zaman dulu waktu pas gua touring mah nggak ada tuh towing. Pokoknya lo berangkat di step terjauh itu dari Bandung sampai Tangerang gitu, karena udah trouble banget, udah malam kita step. Walaupun di Tangerang sempat ada opsi mau titip ke temen gitu ya, cuman udahlah, kan orang ada yang sayang sama Vespanya kan, nggak pengen itu dititipin gitu. Jadi akhirnya di step aja atas kesepakatan bersama itu juga kan, step itu yang terjauh tuh. Itu aja sih teman-teman. Mungkin teman-teman punya pendapat atau masukan, bang gua kalau touring begini bang, begini ya kan, itu teman-teman boleh tulis di bawah ya, di kolom komentar pendapatnya gimana. Yang pasti touring itu asik, apalagi kalau kita nih seragam gitu ya kan, wah kelihatannya seru banget gitu, kelihatannya mengasihkan banget, apalagi kalau ditambah kompak. Nah untuk mencapai kompak biasanya
sering kumpul, sering jalan. Jadi masing-masing udah tahu karakternya. Yang pasti di jalan kita nggak boleh ego, nggak boleh mau menang sendiri, ya kan? Itu kita bareng-bareng, kita sama-sama berangkat bareng sampai tujuan bareng. Begitu juga baliknya. Dan jangan lupa sebelum berangkat berdoa dulu agar kita dalam perjalanan menuju lokasi maupun kembali lagi bisa selamat tanpa kurang satu apapun. Dari gue itu aja sih ya. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi, kalau ada yang kurang-kurang boleh ditambahin. Gak bermaksud lebih tahu dari kalian, gak bermaksud menggurui. Kalau teman-teman suka tayangnya ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe buruan subscribe, tombol loncengnya jangan lupa. Dijegukin aja. Sampai jumpa lagi dengan gue Iman Vigano di Ras 3